Ya, jangan seperti itu. Jadi lebih enak, gampangnya adalah kasih dasarnya itu telunjuk sama jari tengah kalian sebagai dasar. Nah, kalau seperti ini saat kalian masukkan, gak usah pakai tenaga yang ekstra banget, itu akan dapat 15-30 derajat. Itu ya. Oke, nanti dicoba. Jangan megangnya kayak megang pena. Inilah atau gini, jangan. Karena kalau gini itu adalah intrakutan. Ya, lebih ke dasar kulit. Jadi megangnya seperti ini ya. Oke, terus mata dari mata dari ini jarumnya yang spet itu hadapnya ke atas, lubangnya matanya hadap ke atas, bukan hadap ke bawah. Di bawah sulit, kalian nggak akan tertusuk yang untuk mengambil, tapi hadapnya ke atas. Itu oke? Jelas ya? Itu. Lalu biasanya 200.000 itu masih aman, masih normal. Sedangkan rumah sakit B angka trombosit 200.000 ke bawah itu 200.000 itu sudah masuk rendah. Gitu. Jadi sebenarnya yang kalian harus ingat adalah apabila trombosit turun, indikasinya apa? Itu aja. Leukosit turun berarti ada infeksi, kemungkinan arahnya ke sana. Jadi untuk interpretasi sebenarnya secara umum paling tidak ingat leukosit, terus trombosit, eritrosit, itu saja. Kalau dia rendah seperti apa, kalau dia naik itu ada indikasi apa. Sebenarnya yang harus diingat itu, karena patokan setiap rumah sakit atau lab kayak gitu, itu nggak semua sama. Coba kalian sesekali membandingkan, melihat, oh rumah sakit A dengan rentang range 200.000 itu sudah masuk rendah belum ya untuk trombosit, gitu. Pasti akan berbeda dengan rumah sakit B. Gitu. Mereka punya range-nya sendiri. Jelas ya? Itu untuk yang interpretasi. Yang penting ingat, oh kalau misalkan ada infeksi, berarti apa ya yang rendah? Adalah leukosit. AL-nya itu oh rendah, berarti ada indikasi nih. Indikasi untuk terjadinya infeksi. Infeksi di mana? Kalau misalnya pasien demam, berarti yang turun apa? Bisa leukositnya, terus yang naik apa? Bisa saja nanti trombositnya dilalah turun. Makanya kan kita harus ngecek dengan seseorang yang demam 5 hari berturut-turut. Kalau sudah dicek di hari keempat labnya, kalau misalnya trombositnya turun, leukositnya turun, berarti ada kemungkinan arahnya ke demam berdarah. Ya berarti nanti ada infeksi nih, ada sesuatu. Ya, oh angka trombositnya itu rendah gitu. Jadi kita perhatikannya itu aja untuk interpretasi. Yang penting paham proses pengambilan darah dan tabung-tabungnya mau pakainya yang mana. Itu ya. Oke, jelas? Praktekin aja ya. Nanti ya. Tahu pasiennya siapa ya? Terus asal datang ke pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya perawat Lutfi. Saya berjaga di shift siang ini ya Bu ya, di Bangsal ini dari jam 2 siang nanti sampai jam 8 malam. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Usia berapa Bu? 50. Kalau tempat tanggalannya ini Bu bisa disebutkan ya, saya cek gelangnya ya Bu ya. Ya, sesuai deh Bu. Bagi Bu, tujuan saya datang ke sini saya akan melakukan pengambilan sampel vena atau pengambilan darah. Ya, nanti itu akan diambil di area lengan bagian dalam. Dimana tujuannya adalah untuk ini jenengan ada demam sudah 5 hari berturut-turut. Jadi ini akan kita lakukan pemeriksaan lab dulu dari darahnya. Apakah nanti ada indikasi yang bisa dinilai dari hasil lab darahnya. Nanti Ibu mengikuti saya saja, nanti akan saya instruksikan untuk Ibunya bisa menggenggam jempolnya ke dalam, seperti itu ya. Nanti akan saya ambil di bagian lengan bagian dalam. Ya, waktu sekitar 10 menit dengan saya sendiri, tempatnya di sini. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, jika Ibu bersedia, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya langsung melakukan tindakan Ibu. Tutup tirai, cuci tangan. Oke, pakai interlock jika perlu. Ya, pakai interlock, dekatkan alat.
harusnya ada safety box untuk membuang dari sini. Oh iya, saya nggak lihat ke safety box ya. Oke, habis itu kita handscoon. Kenapa pakai handscoon? Karena kita akan bersentuhan dengan cairan oksigen, termasuk darah itu adalah cairan oksigen. Oke, lalu pakai isi ya Bu ya. Berapa jaraknya tabung pet dipasang? Sekitar 5 cm dari bagian media dalam ya. Naik sedikit, jangan terlalu tinggi di sini, tapi naik aja sedikit, nggak apa-apa. Pasang, kencangkan, minta pasien untuk menggenggam jempolnya di dalam, membantu untuk menggenggam. Silakan Ibu bisa digenggam tangannya. Oke, saat digenggam sambil diraba, yang mana yang mau ditusuk. Terus siapkan dulu alat dan lainnya. Swabnya dibuka. Oke, dirasakan mana yang mau ditusuk. Pasti akan terlihat. Kalau langsung ke orang, coba lihat lengan tangannya sendiri atau temennya. Kalian coba menggenggam, dibendung, nanti sambil diraba. Yang mana yang mau diambil akan kerasa. Oke, jika sudah dapat targetnya yang mana, lalu di swab dulu. Swabnya cukup sekali swab ya, jangan digosok-gosok basah. Sekali swab saja, buang. Lalu ini jangan lupa tadi udah dikencangkan. Matanya hadap ke atas. Nah, saat sudah ditusuk, aspirasi sedikit. Saat diaspirasi sedikit sudah mulai kelihatan, oh keluar ada darahnya, berarti benar. Oke, langsung dibuka tourniquetnya, minta pasien membuka genggaman tangannya. Baru kita aspirasi lagi. Kita ambil seberapa butuhnya. Oke, sekitar 2 cc kira-kira. Ya, jika sudah ambil swab. Alkohol swab diambil, tahan di sini lalu ditarik, jangan langsung ditarik ya. Diambil alkohol swab, ditahan di atasnya lalu ditarik perlahan. Jika sudah, ini minta pasien untuk ditekan atau didep ya, agar darahnya tidak keluar. Nah, jika ini sudah, kita bisa masukkan ke tabungnya tadi. Kita tutup, masuk ke tabung eta. Kita tusukin aja di sini agak keras. Nah, karena tekanannya di sini kosong, berarti kan tekanan positif. Dia akan lari ke sini langsung tanpa kita tekan. Ya, bisa. Nah, itu tadi tekanan positif dan negatif ke positif gitu. Oke, jika sudah langsung ditaruh. Ini ditutup one hand. Jangan kayak gini kalian buang ke safety box, bahaya. Nanti bagian yang mengelola dari sampah medis dia akan beresiko. Jadi ditutup one hand. Ya, sudah. Ada yang kalau di rumah sakit ada yang ininya dipisah. Dan ada yang seperti ini langsung dibuang saja. Itu ya. Jika sudah bisa masuk ke safety box langsung atau di bengkok. Nah, pasien ini dilihat dibersihin. Jika sudah tidak keluar darah, lalu kita pasang plesterin. Kalau nggak ada plesterin, pakainya Hepavik, tapi dikasih alkohol swab dulu. Di mana dikasih alkohol swab bukan basah-basah banget kayak gini langsung kalian tempel, tapi agak dikeringin sedikit, diperas, terus taruh, baru ditempelin Hepavik. Gitu ya. Oke. Jika sudah dipasang. Oke Ibu, alhamdulillah ini sudah selesai untuk pengambilan darahnya. Sebelumnya bagaimana perasaannya Bu? Lega. Sakit, sedikit sakit ya. Ya Ibu, ini nggak apa-apa. Nanti nggak usah terlalu ditekan-tekan, biarin aja. Ini nanti juga sebentar lagi bisa dilepas kok. Ya, jadi nanti darahnya tidak akan keluar.
di sini darahnya akan diangkat dulu ke laboratorium dan akan diperiksa. Untuk hasilnya nanti akan segera diinformasikan apakah ada indikasi terkait kondisi jenengan dari hasil labnya. Seperti itu.